UMKM itu kan cenderung pengusaha di bawah kelas menengah. Ya, mikro ya Pak Ya, mikro. Jadi tentu yang dihadapi ya keterbatasan modal, ya kan, kemudian SDM-nya, sumber dayanya lah. Banyak hal yang menjadi tantangan hari ini, tapi itu menurut saya bukan tantangan, tapi itu adalah sebuah kompetisi yang harus dihadapi oleh para UMKM. Betul. Termasuk menghadapi pasar-pasar modern yang tempatnya strategis. Pasar modern itu harusnya ada zonasi. Tidak boleh berdekatan dengan pasar misalnya. Karena dimanapun pasar itu kan tempat pembeli yang lama-lama itu beli, yang jual di situ. Kalau pasar modern itu dekat, ya otomatis ada persaingan. Nah, maka itu perlu diatur baik jarak maupun jumlah. Jarak antara pasar modern dengan pasar, juga jarak jumlah pasar modern yang boleh di tingkat kecamatan atau desa tersebut. Jadi kadang kan asal terbit izin gitu loh. Kalau pemerintah daerah ndak ikut ngatur, ya kasihan masyarakat nanti. Pada saatnya pasti akan ada ledakan itu. Betul. UMKM itu harus ada spesialisasi produk. Jadi ada ciri khas khusus yang tidak sama dengan yang umum dijual. Jadi paling enggak penguatan kearifan lokalnya. Ketika persaingan itu sudah luar biasa seperti ini, ya harusnya membuat ciri khas. Harus ada pembeda dari barang yang lain yang umum kan gitu. Ada penambahan nilai mungkin di pengemasan yang unik atau pokoknya berpikirlah sehingga barang ini susah ditiru, sehingga hanya barang kita lah yang memang layak dibeli oleh pembeli kan gitu. Memang perlu pemerintah turun tangan sih ya, bagaimana ngajari mereka bisa membangun konten yang menarik, yang edukatif, yang akhirnya pasar itu bisa tertarik terhadap produk-produk tersebut. Nah, cuman kelemahannya kadang-kadang UMKM itu kalau sudah jualan laku nggak konsisten untuk merawat pembeli. Ya kita sadarkan mereka mentalnya itu harus dirubah, Mbak. Memang untuk berubah itu paling nggak persoalannya adalah malu, gengsi, apalagi putus asa sebelum bergerak. Selamat datang di podcast Kios Koran, kanal berbagi sudut pandang dari Titik Kreasi Production. Sebuah ruang penyiaran independen, netral, dan non-profit, hadir tanpa kepentingan, tanpa tekanan, dan juga tanpa keberpihakan. Media ini bukan perusahaan TV atau radio atau perusahaan media mainstream lainnya, tapi kami hadir ingin menyuarakan suara kami dan juga suara kita, dan di sini kami mencoba untuk jujur pada fakta, berimbang dalam isi, dan juga setia pada suara masyarakat. Karena informasi bukan hanya sekedar untuk didengar, tapi juga untuk dipahami. Selamat menikmati, inilah podcast Kios Koran, di mana suara publik menemukan tempatnya. Dan di episode kali ini, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Erjik Bintoro. Selamat datang, Mbak Rara. Selamat datang ya. Apa ya? Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi juga. Ya, Bapak Erjik ini anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari fraksi PKB. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Pak Gunawan. Apa Pak Gunawan? Gundul tapi menawan. Asik. Sama dong sama ini, Pak. Iya. Kalau ini Agus saja ya, Pak ya. Agak gundul sedikit. Agak gundul sedikit. Long time no see nih Bapak. Ya ampun, udah lama sekali ya tidak bertemu ya Pak iya, ya. Mbak Rara. Akhir-akhir ini apa Pak kegiatannya? Kayaknya lagi sibuk sekali nih ya. Ini kan akhir tahun ya. Setelah reses. Jadi setelah kita turun ke masyarakat mendengarkan aspirasi, baru ngantor lagi. Nah, jadi sekitar 8 hari lah ya. Setelah sekitar 8 hari ini yang kemarin yang reses itu. Ke jadi dapil-dapil ya Pak ya. Ke dapil untuk mendengarkan
apa yang suara dikeluhkan hati masyarakat. rakyat. Iya, Nah, iya. saya penasaran nih Pak, Iya, dari dapilnya Bapak sendiri, yang paling sering diutarakan oleh masyarakat terkait apa itu? Ya terkait kalau dari sisi UMKM terkait dengan mungkin lapak-lapak bisa buat sepak bola katanya begitu. Lapak-lapak buat sepak bola. Karena sepinya pasar kan gitu. Oh alah, ya Allah, karena di sana memang sepi ya Pak ya pasarnya? Ya kalau menurut saya ya ada hal yang perlu dibedah dari mereka gitu. Jadi itu kan keluhan. Jadi maka kita carikan solusi agar mereka ada paradigma barulah untuk berpikir lebih maju, tidak hanya mengeluh kan begitu. Iya, mungkin dicarikan solusinya supaya Ya, UMKM-nya ini lebih maju lagi ya Pak ya. Selain itu Pak, apalagi yang sering diutarakan oleh masyarakat? masyarakat mesti Banyak pasti ya Pak. Ya? keluhannya mesti banyak. Makanya di awal mesti saya ngajak, mari kita bersyukur. Kita dilahirkan di Indonesia dengan kemakmuran yang luar biasa. Sebenarnya luar biasa ya Iya, Pak ya. karena di sini tongkat aja ditanam bisa Jadi tumbuh. Coba kalau kita lahir di Arab kan susah kan gitu. Di sini aneka ragam orang rukun kan seperti itu. Ya saya selalu ajak bersyukur karena potensi konflik Indonesia itu luar biasa seandainya tidak rukun gitu loh Pak. Ya kan? Ya kan? Ya. betul, berarti pandai-pandailah bersyukur. Ya, begitu tugas kita kan mengharmonisasi agar masyarakat damai kan begitu. Betul sekali. Minimal itu tugas kita. Betul. Apalagi di episode kali ini sesuai dengan bidangnya Pak Erjik di Komisi B, kita akan membahas terkait strategi UMKM dalam menghadapi gempuran pasar modern dan juga pemasaran online, yang dimana pemasaran online itu sudah marak ya Pak ya, sampai di ujung pedesaan pun sekarang juga udah pada mulai pemasarannya melalui online gitu kan. Nah mungkin karena memang Pak Erjik ini adalah orang yang tepat dalam membahas tantangan dan juga peluang UMKM yang ada di Jawa Timur. Apalagi kemarin sudah turun ke dapilnya, sudah tahu isi suara hati rakyatnya ya Pak terkait UMKM. Mungkin ini adalah jawaban-jawaban yang mungkin bisa disampaikan oleh masyarakat melalui podcast Kios Koran. Dan tidak bisa dipungkiri kalau UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi Jawa Timur ya Pak ya. Jadi ya memang harus muter gitu kan. Namun kini mereka pasti menghadapi dua raksasa, yaitu pasar modern dan yang menjamur dan juga pemasaran online yang masif secara umum. Nah ini bagaimana Pak Erjik melihat tantangan terbesar yang dihadapi UMKM Jawa Timur saat ini Pak? Jadi UMKM itu kan cenderung pengusaha di bawah kelas menengah. Ya mikro ya Pak. Ya mikro. Jadi tentu yang dihadapi ya keterbatasan modal, ya kan, kemudian SDM-nya, sumber dayanya lah. Sumber daya itu baik modal maupun mungkin kemampuan finansialnya yang tidak ada kemampuan, misalnya menjangkau yang lebih, misalnya pertokoannya di tempat strategis, mungkin mereka juga akan berpikir untuk sewa lapaknya kan seperti itu. Jadi banyak hal yang menjadi tantangan hari ini, tapi itu menurut saya bukan tantangan, tapi itu adalah sebuah kompetisi yang harus dihadapi oleh para UMKM. Termasuk menghadapi pasar-pasar modern yang tempatnya strategis, ya kan? Yang menurut saya sampai dengan hari ini pemerintah masih belum menjadikan UMKM sebuah tujuan utama, sesuatu yang perlu ditolong. Ya, dipermudah ya. Kalau dulu kalau saya di Kediri, Indomaret itu cuma 2, Alfamart, Indomaret tiap kecamatan itu. Harus dibatasin berarti ya. Dulu. Sekarang karena sudah ganti, mungkin ketua dewannya ganti, bupatinya ganti, ya saya tidak tahu. Kayaknya menjamur lagi ya. Jadi tergantung daerah sebenarnya itu. Tergantung daerah. Jadi termasuk UMKM juga harusnya juga melihat perkembangan online ini yang luar biasa, juga harusnya mulai adaptasi ke sana.
belajar, ya mungkin pelan-pelan lah. Baik, ini kan tadi Pak Erjik bilang kalau sekarang itu banyak minimarket atau mungkin supermarket gitu kan ya, Pasar modern itu kan sudah di sekitar pasar itu yang udah banyak, Mbak. Iya, betul. Jadi Ya kan? Orang kan males becek-becek sekarang hujan-hujan. iya, terus juga kalau di Indomaret kan ber-AC gitu Ya, kan. Kadang ber-AC. juga wah sumure belanja di Indomaret paling cuma Ya. belanja apa gitu Ya. padahal ya. Maka saya mengapresiasi warung Madura yang buka 24 jam. Nah, Iya betul. kan? Harganya juga murah meriah. Nah, itu potret orang yang mau beradaptasi kan begitu. betul. Cuma saya khawatir nanti warung Madura itu di belakangnya tetap ada pemodal. Nah, itu yang nanti rodok bahaya menyusahkan itu. masyarakat kecil lagi itu. Iya. Baik, kita bedah sedikit-sedikit nih Pak. Ya. Ini kan tadi ada banyak gempuran gitu kan ya pasar modern. Nah ini bagaimana sih UMKM ini bisa bertahan di tengah persaingan pasar modern seperti tadi yang Bapak bilang di pasar Ya. itu kanan kirinya sudah ada Indomaret, Alfamart. Ya. Nah itu gimana nih UMKM yang ada di sekitarnya? Ya, UMKM itu harus ada spesialisasi produk. Jadi ada ciri khas khusus yang tidak sama dengan yang umum dijual. Jadi paling enggak penguatan kearifan lokalnya. Contohnya misalnya kalau kota Mojokerto itu kota onde-onde, Ya. ya kan, maka brand lokalnya makanan khas Mojokerto, apa bagaimana atau ini adalah makanan raja-raja zaman Mojopahit, misalnya kan begitu Iya, Mas, iya. ceritanya. Buat menarik gitu. perhatian Iya, ya, Pak, ya. Iya. Heeh. Jadi produk itu otentik dan ada nilai cerita Iya. yang memang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa oh ya di sana itu dulu makan onde makan raja-raja dan sebagainya. Itu kan asik juga Iya, kalau orang kayak penasaran. kayak gitu penasaran. kan. Walaupun saya juga tidak tahu sampai sekarang onde-onde itu asalnya dari mana. Ada yang ngeklaim dari Cina. Iya, kalau ngeklaim sih kayaknya banyak ya Pak. Tapi saya kapan itu ke Jepang, di sana juga banyak yang jual onde-onde. Oh iya tak, Pak? Iya, di pinggiran-pinggiran itu berderet onde-onde. Kalau di sini kan jualan onde-onde dipandang rendah ya Pak ya. Kalau di sana enggak gitu loh. Malah sebuah jajanan yang anti mainstream lah ya. Iya, Susah iya. ditemuin di sana. Kalau di Iya. sini kan di mana-mana banyak ya Pak ya di Ya, pasar. mungkin karena masukan wijennya itu loh yang mungkin orang kesusahan ya kan. Iya, ini kalau saya boleh ingat kayaknya Pak Erjik ini juga pengusaha onde-onde ya. Iya. Saya masih inget itu, masih Dan inget. hari ini tidak bawa. Lupa lagi kan. Padahal Iya, kita iya. kemarin udah pingin gitu. Kalau sekarang yang kita hadapi seperti mana Mbak itu kerajinan kulit yang di Sidoarjo itu kan juga sudah mulai menurun. Iya betul. Padahal Iya kan? dulu itu hits ya Pak Iya, ya. harusnya Sepatu, itu juga tas. bisa adaptasi terhadap permintaan, kebutuhan dan ada ciri khas. Harusnya ada ciri khas apa gitu. Atau mungkin harus mengikuti model yang sekarang gitu kan Ya, mungkin. tapi tetap tidak meninggalkan misalnya banyak ketika persaingan itu sudah luar biasa seperti ini, ya harusnya membuat ciri khas daerah setempat. Kalau sudah tarung tidak ada ciri khas, ya susah. Susah. Kan, gitu, ya. Betul. Berarti kalau Sidoarjo itu apa ya? Yang khasnya itu onde-onde. Nah, Sidoarjo kan maksudnya yang tas itu mungkin ada keunikan, mungkin ditambah apa, brand apa yang mencirikan Sidoarjo. Jadi orang Oh, bepergian Sidoarjo ini udang. Enggak. Bukan ya? Udang itu Banten kalau Sidoarjo. Bandeng ya? Iya. Oh, soalnya kalau kalau kerajinan banyak loh. Ya, Sidoarjo itu. artinya maksudnya ada stempel-stempel ya, berpikir berupa berpikir tentang kerajinan yang ada capnya Sidoarjo, misalnya Iya. kan begitu. kayak Seperti kalau Starbucks jual tumbler, kalau Ada kita ke Cina ada gambarnya tulisannya itu ya? Cina, Oh. kalau Singapura. Jadi orang bawa itu, Dari kan pernah dari Singapura. Singapura kan begitu. oh, ada ya tulisannya Pak? Iya. Jadi akhirnya orang tidak beli hanya untuk minum, untuk koleksi, Koleksi. buat gaya-gayaan kan begitu. Iya. Termasuk di Sidoarjo misalnya apa yang khas Sidoarjo kemudian ditempelkan di situ. Ini hal contoh terkecil ya. Misalnya orang oh iya dari Sidoarjo kan gitu. Jadi kayak oleh-oleh pernah ke sana kan begitu. Biasanya orang kan begitu Kayak sekarang. di Surabaya itu kan patung hiu sama buaya itu kan Ya. kalau di kue lapis itu kan ada. Nah kalau ke Jogja logonya. kita mesti beli kaos apa? Tugu itu yang gambar Bukan yang Dagadu. Kalau zaman dulu kan kaos Dagadu itu Jogja. Dagadu. Iya, Dagadu. Oh. Ya, kalau ke mana? Bali. Ke Kalau ke Bali, Bali, Joker. Joger. Oh Nah, iya. Itu
ada spesialisasi produk, penguatan identitas. Kalau ke Bali berarti Joger, kan Iya, begitu. betul. Atau Krishna Sekarang atau mana. Krishna Iya. sekarang. Jadi kalau Surabaya lontong balap misalnya kan begitu. Iya, Kalau iya, makanan kan seperti itu. Kalau ke Mojokerto onde-onde, tetap kembali ke Oh, onde-onde. berarti onde-onde itu Mojokerto ya, Mojokerto. banyaknya ya, Pak, Artinya ya? harusnya begini, ya diambil aja kan begitu. Oh, saya Sebelum- tahu. Berarti Pak Erzik ini dari Mojokerto ini kunjungan ke onde-onde. Enggak, saya dulu ada 3 outlet di Mojokerto. Sekarang tutup karena ada tol. Jadi tol itu juga menyenangkan dan menyusahkan. Menyenangkan kan dapat ini gak? Akses pulang saya ke Kediri cepat. Susahnya udah saya tutup sudah. Kan bisa Berarti harus beralih ke Surabaya. Bisa. Tapi nggak di online, Pak, onde-ondenya. Ya di Surabaya online. pakai Oh, online. Iya. Namanya apa sih, Pak? Sidoarjo. Onde Gyobi itu. Gyopi. Iya. Oh. Jadi berarti kan ada nilai-nilai cerita gitu. Terus harus juga berpikir tentang UMKM itu distribusi alternatif. Jadi tidak hanya berpikir direct jual langsung atau apa, tapi juga misalnya orang dulu kan buka lapak di pinggir jalan, Iya. ada rombong, ada apa. Ya tidak seperti itu. Harus juga berpikir tentang mungkin dititipkan ke koperasi. Betul. Ya kan, ikut pameran regional, terus dititipkan di restoran atau di hotel-hotel. Ya sekarang lagi musim kayak gitu ya, Pak ya? Iya. Kayak penitipan-penitipan, Iya. oleh-oleh gitu. Saya dulu begini, saya kebetulan pengalaman UMKM ya, kebetulan cuman produk saya bisa cuman bikin undi-undi. Jadi ketika saya bikin, saya misalnya kalau di Surabaya, saya mati mana warkop-warkop yang strategis. Warkop strategis berarti kan pengunjungnya Iya. banyak apa. Sudah kita titip di situ kayak konsinyasi, habis sore Besok kirim lagi. diambil, bayar. Kalau tunggu besok uangnya katut itu. Sore diambil, ya kan? Besok dikirim lagi. Jadi konsinyasi. Kalau udah habis ya kasihkan yang jual lah, paling nggak kan begitu. Kan makanan nggak bisa Nggak untuk bisa, besoknya ya lagi. basi soalnya Ya. Pak ya. Cuma itu pernah saya lakukan dan sekarang sudah enggak karena sudah kualan. Jadi jualan di lapak itu sudah kualan, jadi enggak nitip gitu loh. Karena banyak pemesanan mungkin ya Pak ya. Ya sekarang kan misalnya kalau onde-onde itu kan orang hajatan, orang apa kan simpel beli. Buat suguhan Ya, gitu. dan ada kantor-kantor itu ya pesen kan itu. Jadi bahkan ada pelanggan dari yang jualan di penjara mana itu Medaeng itu setiap hari 50 Setiap biji. hari? Iya, 50 biji dijual di LP. Oh, saya pikir dibagi-bagi. Enggak. Jadi dia hanya kulak, dia kayak pengepul jajan Pinter gitu. ya, Pak, ya, berarti ya? Terus dijual di situ. Makanya strategi orang pengen jualan itu kan banyak. Banyak, iya. Tidak harus punya produk, tidak harus bisa produksi, bisa jualan itu udah bagus. Betul sekali. Karena banyak orang bisa bikin dan bisa jual. Ya, itu banyak juga yang seperti itu. Terus penguatan kualitas layanan. Jadi kayak kadang orang kan lupa bikin produk bagus tapi tidak pernah bagaimana berpikir tentang orang itu biar repeat order. Iya. Nah, Biar kembali lagi. ya repeat order bagaimana dan sebagainya itu kan orang nggak berpikir. Nah, harusnya sudah berpikir bagaimana orang repeat order. Misalnya orang beli dicatat nomor teleponnya, ya kan? Terus dihubungi, Membangun relasi. membangun relasi, menyapa dengan hati. Pernah saya sampaikan ya, Pak ya? Menyapa dengan hati enggak ya? Iya, belum ya, belum. Jadi menyapa dengan hati. Kalau di dalam buku The Script kalau tidak salah itu saya pernah baca, pemimpin-pemimpin zaman dulu itu bisa sukses karena ada sesuatu yang rahasia. Apa? Yaitu apa? Melayani dengan hati. Melayani dengan hati itu adalah magnet terkuat. Karena apa? Ketika kita tidak melayani dengan hati, dengan pura-pura pun orang kelihatan. Jadi magnetnya tidak nyambung. Jadi kalau kita melayani dengan hati, dengan sapaan tulus hati, insya Allah orang datang kembali. Itu hal yang zaman Tidak semua dulu, orang ya, Pak, zaman ya, dulu bisa. orang pernah melakukan. Tapi sekarang Di Kediri itu ada ya, Mbak, yang jual. Sekarang nggak tahu saya. Di Kediri ada yang jual pecel punten. pecel Yang punten. jual itu karena orang kuno ya, dia tidak punya medsos, tapi dia
Kalau orang beli benjing mriki malih nggih. Benjing mriki malih nggih. Itu Ramah ya, Pak, ya? kayak menghipnotis kata-kata, enggak tahu. Nah, itu saja tidak tulus misalnya. Orang datang, apalagi kalau dengan tulus kan begitu. Apalagi kalau orang menyapanya dengan tulus. Jadi penguatan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan itu yang kita butuhkan. Pelanggan itu harus cerita. Iya, betul. Ya, Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke kadang. mulut. Tak tuku nduk kono, beli di sana kan begitu. Terus rekomendasi. Ya, jadi dari pengalaman pengalaman pembeli itu saling cerita kemana-kemana. Nah, ini kalau ngomongin tentang peran dari pemerintah provinsi sendiri, khususnya Komisi B nih Pak, Ya. dalam mendukung regulasi zonasi agar pasar modern ini tidak mematikan UMKM bagaimana? Zonasi tetap diperlukan, jadi harus diatur, terutama yang kita tidak bisa ya, kalau yang online kita kan tidak bisa membendung lah, tapi kalau yang pasar modern itu harusnya ada zonasi, tidak boleh berdekatan dengan pasar misalnya, karena dimanapun pasar itu kan tempat pembeli yang yang lama-lama itu beli, yang jual di situ. Kalau pasar modern itu dekat, ya otomatis ada persaingan. Nah, maka itu perlu diatur baik jarak maupun jumlah. Jarak antara pasar modern dengan pasar, juga jarak jumlah pasar modern yang boleh di tingkat kecamatan atau desa tersebut. Jadi kadang asal terbit izin gitu loh. Sakar PDW. Sakar PDW. Kalau pemerintah daerah ndak ikut ngatur, ya kasihan masyarakat nanti. Pada saatnya pasti akan ada ledakan itu. Betul. Ya kan? Kalau semuanya diterima, sementing duit. Iya, gitu kan. iya. Walaupun sekarang pemerintah juga kita hari ini kan ke UMKM itu pelatihan itu juga pelatihan digital marketing, itu pemerintah kita dorong. Dinas-dinas semuanya, malah tidak hanya satu dinas, termasuk perizinan kita permudah agar bisa menaikkan mereka kalau punya izin lengkap, ada sertifikasi hasil produk, itu kan juga bisa titip ke toko-toko modern itu. Iya. Walaupun toko modern setengah hati juga kadang-kadang kalau dititipi. Kan. Iya. Kayak tadi yang cerita itu ditaruh di pojok sendiri. Ya, pojok sendiri. Suwakno ya. Kalau ngomongin raksasa keduanya Pak, pemasaran online ini kan sekarang sudah banyak sekali marketplace yang di mana-mana itu kita selalu kalau order itu ya melalui itu tadi. Nah, ini kan pastinya banyak sekali juga UMKM itu yang merasa kesulitan gitu kan, kesulitan untuk memulai. Nah, ini sebenarnya langkah awal apa sih yang harus dilakukan UMKM gitu agar tidak gaptek dan juga nggak ketinggalan era sekarang gitu? Sebenarnya masyarakat kita semuanya hampir sekarang itu pegang HP, Mbak. Pegang HP. Cuman rata-rata dia pegang HP hanya nonton. Nah, scroll-scroll Ya, TikTok. scroll termasuk saya. Scroll TikTok yang shot itu ya kan. Oh iya, betul-betul. Ya, yang lucu-lucu Iya. gitu. Jadi belum pernah, jarang yang berpikir bagaimana saya bisa menirukan berjualan seperti mereka yang ada di online di Shopee itu 24 jam, Mbak. Iya. Kalau kita tombol live itu kan mesti 24 jam. Apa aja dijual, yang enggak penting-penting dijual. Iya. Celana dalam dijual di situ. Dan kan, itu di live-in semua ya, Pak ya? Semua di live gitu kan. Ya. Dengan harga yang murah, ya kan. Penawaran terus-menerus nggak berhenti-berhenti. Iya. Terus saya melihat di beberapa tempat juga sudah mulai kayak toko-toko itu TikTok, live TikTok. Iya, sekarang udah mulai sama live ya, TikTok Pak. ini. Ya, itu ya juga harus ada adaptasi. Maka satu-satunya paling enggak hal yang bisa dilakukan secara sederhana adalah punya akun. Jadi Harus itu. harus punya akun. Kemudian Ya, kemudian naruh barangnya itu di harus ya mulai belajar jualan lah di lapak itu. Kalau udah punya akun kan, setelah itu baru mungkin prosesnya adalah menambah. Kalau jualan cuma pasang foto saja, itu kan enggak menarik, Mbak.
pasang foto ya. Kan harus main kata-kata Iya, iya. atau kayak apa? Kan dia ada kata-kata ini. Saya Yang melihat, menarik ya, Pak ya? iya. Sekarang itu marak jualan tas bekas tas bekas. Drifting. Oh, thrifting. Ya, tas bekas ya kan. Itu kan nanti ada tas ini sekian yang yang rusaknya di sini ya. Kan begitu, kan tas bekas. Dikasih tahu kelebihan dan Kekurangannya. Di situ kan pasti muncul nanti komen atau muncul kayak penilaian terhadap toko. Nah, reviewnya itu kan sudah lumayan gitu loh. Bintangnya kan udah kelihatan Ya, ya, Pak ya. paling enggak masyarakat bisa meniru itu gitu loh, meniru. Apapun dijual kan tidak harus barang sendiri, barang orang lain. Ya, betul. Iya kan? Berarti titik-titik kan sama aja jualan ya, Iya. Pak ya. Ya, jadi memang perlu pemerintah turun tangan sih ya, bagaimana ngajari mereka bisa membangun konten yang menarik, yang edukatif, yang akhirnya pasar itu bisa bisa tertarik terhadap produk-produk tersebut. Iya. Nah, cuman kelemahannya kadang-kadang UMKM itu kalau sudah jualan laku nggak konsisten untuk merawat pembeli. Oh, ada yang beli ya udah biarin. Tidak Ya. membangun tadi ya, Pak Iya, ya. Apa sih? review. Iya. Review itu penting. Jadi review penting. Betul. Kan orang kalau misalnya percaya dengan misalnya pedagang UMKM Iya. ini makanannya enak, itu kan Iya. tergantung reviewnya. Kalau Iya. reviewnya nggak ditampilkan kan Iya. juga orang nggak akan tahu ya, Pak ya. Kadang-kadang tapi juga ada yang lebih pinter. Jadi yang beli mungkin 50 orang itu temannya semua gitu. Review bagus. Dimanipulasi berarti. Ya enggak apa-apa. Itu kan strategi. Ya, demi konten ya. Ya, demi konten. Demi ada yang beli. Itu termasuk sudah ada kemajuan. Iya sih, betul. Itu strategi juga itu Ya, ya. strategi. Makanya belajarnya harus pelan-pelan lah. Paling enggak ada yang Penipuan itu bukan penipuan sih. misalnya paling kan ya di Facebook itu ada marketplace, ada IG Reels ya, Iya. TikTok, udah lumayan misalnya. Sekarang panen mangga dijual atau mangganya siapa dijual kan? Yang TikTok live laku Mbak, percaya Iya, gitu. betul. Tapi kan banyak orang juga yang kalau konten itu nggak semua orang bisa kan, Pak ya. Padahal konten ini kan suatu yang mengharuskan Iya. UMKM ini harus bisa mengonten, tapi kan nggak semua Ya, orang mentalnya bisa. harus dirubah. Nah itu gimana caranya supaya mereka ini bisa kayak misalnya, jangan lupa ya guys, ini air minum yang enak banget. Bahasa Terus- Jawa ya, Mbak, ben bahasa gak Jawa. angel. Ya iki enak iki guys, Lah, loh, dari artinya- pegunungan asli. Nah, itu pasarnya itu kan pasar banyak. lingkungan kita misalnya, ya kan? Itu gimana supaya mereka ini, apakah ada pelatihannya seperti itu untuk membuat konten atau berbicara Ya kita di hadapan- sadarkan mereka mentalnya itu harus dirubah, Mbak. Memang untuk berubah itu paling enggak persoalannya adalah malu, Iya. gengsi, apalagi putus asa sebelum bergerak. Iya, gak iso padahal ya bisa. Bisa, gitu belum ya. dicoba. Belum Punya mulut bisa ngomong ya bisa. Nah, ya kan? itu tadi. Ya. Kalau ingin berubah ya kita harus berubah. Kalau ingin alam semesta merespon kita, ya kita harus berubah dulu biar alam semesta merespon. Biar alam semesta juga mendukung kita, Iya, gitu gitu. kan. Jadi kalau berpikir sekarang susah, sulit, ya tidak bisa begitu. Karena ini realita pasar yang ada ya seperti itu. Maka yang berubah adalah kita. Caranya mungkin kita tambah nilai value barang, value diri kita waktu menawarkan, kan Iya. banyak hal yang harus dirubah. Contohnya kalau kita misalnya beli minuman ya, beli minuman itu misalnya itu sekarang ada kayak diskon bundle yang Beli dua gratis beli satu. dua gratis satu, itu kan juga menarik yang bisa ditiru. Atau paling enggak yang jual-jualan tas bekas itu nanti purnyana jualnya bisa dijual kembali, itu kan juga menarik orang. Nah. Walaupun jarang sih orang yang itu kan sekedar ngomong, Iya. tidak mungkin dan dikembalikan lagi. Nah, ini Pak, kan Bapak tadi tuh bilang kalau di marketplace itu pasti ada promo-promo yang menarik gitu kan. Ada yang gratis beli dua gratis satu, ada juga yang harga dari 100.000 menjadi 50.000. Itu kan banyak sekali kan promo-promo kayak Iya. gitu. Nah, sedangkan para UMKM ini kan nggak semuanya itu bisa menjalankan seperti itu kan, batinnya ya nggak ada lah Pak ya Mbak, kayak gitu itu ya. Ada pernah begini, itu kan strategi sebenarnya. Kalau saya melihat di konten-konten itu strategi. Jadi dia hari itu saja
hari itu saja. Mungkin hanya beberapa yang di ACC untuk dengan harga segitu. Oh gitu ya? Iya, jadi tetap berjualan itu tetap ada strategi yang apa? Seperti begini. Dulu pernah saya baca bukunya Bob Sadino, ya kan? Dia jualan pertama kerja jualan telur. Apabila mendapati telurnya busuk, Uang kembali. akan saya ganti 5 kali lipat. 5 kali lipat. Nah, kebetulan waktu itu dia membidik orang yang cerewet dan suka rasan-rasan dan omong. Maka dibidiklah dijualnya apa itu? Telur busuk ke dia ditambah sebenarnya. Maka dia kan komplain. Yeah. Rame-rame komplain, akhirnya Kembalikan 5 kali telur lipat. dikembalikan 5. Akhirnya dia ngomong, "Hebat toko ini. Oh. Memang konsisten mengembalikan 5 lah." Sama Strategi, dengan ya. artinya itu yang harus dilakukan kalau di medsos seperti itu. UMKM ini nggak harus sampai banting harga atau bagaimana supaya mereka ini nggak kalah saing sama pasar modern atau mungkin yang di e-commerce gitu ya Pak ya. Nggak harus seperti itu berarti ya. Tidak, Itu cuman pembohongan publik berarti. Enggak ya, yang paling enggak ada barang ini. Kenapa barang ini laku ya harus ada pembeda dari barang yang lain yang umum kan gitu. Ada penambahan nilai mungkin di pengemasan yang unik atau apa ya? Pokoknya berpikirlah sehingga barang ini susah ditiru sehingga hanya barang kita lah yang memang layak dibeli oleh pembeli kan gitu. Berarti teman-teman yang melihat podcast Kios Koran ini akhirnya nanti akan tahu ya Pak ya, sebenarnya banyak sekali strategi dari UMKM ini yang harus bisa dilakukan supaya penjualannya ini semakin meningkat gitu. Iya. Jadi berpikirlah out of the box lah paling enggak. Jangan berpikir pembeli saya jual. Saya menawarkan dia membeli. Pak, ini kalau ngomongin kan kalau UMKM itu kan pasti ada BPOM, ada MUI juga yang sertifikat halal itu kan. Itu kan susah sekali untuk didapatkan kan Pak. Harus karena saya sendiri juga pernah gitu kan untuk perizinan untuk mendapatkan sertifikat halal gitu kan. Perlu dicek dulu ini bahan-bahannya itu pakai apa aja, terus kalau cara makanan memasak. itu, Iya, kalau makanan. Nah, ini gimana supaya mereka ini tidak mengalami kesulitan dalam Sekarang mudah, Mbak. Sekarang udah mudah ya? Mudah. Sekarang mudah kok. Kecuali makanan-makanan yang yang berbahan kimia itu mungkin beda. Kayak minuman yang berbahan kimia itu memang harus ada tanggung jawabnya. Karena khawatir nanti keracunan gimana. Tapi kalau saya ngurus sendiri beberapa izin ya mudah kok. Jadi hanya didatangi dinas, oh ya sudah gitu toh. Jadi tidak sampai ribut ditanyakan ini enggak. Iya, saya dulu sih Pak ya. Mungkin kalau sekarang lebih. Dulu produk apa, Mbak? Saya makanan sih Pak. Sekarang enggak, Mbak, enggak. Sekarang lebih gampang berarti ya. Apalagi ada jasa, sekarang kan ada biro jasa pengurusan NIB ini sudah murah, dia yang riwa-riwi gitu. Oh, ada. Ada. Berarti besok harus pakai itu. Kalau makanan pasti ada uji laboratoriumnya dulu berarti. Enggak. Dulu itu Enggak. bukan laboratorium. Hanya penjelasan, sih. penjelasan makanan ini terdiri dari apa, Iya. itu saja. Saya kan nasi kotak masa diuji lab kan ya tidak mungkin. Warung tutup kabeh. Iya kan kalau dulu itu katanya waktu gencer-gencernya pembahasan tentang sertifikat itu kan diharuskan semua UMKM. Apakah sampai sekarang tetap kayak gitu Pak berlaku? Enggak. Berarti semua UMKM nggak perlu. Kita ini mendorong, pemerintah malah membantu agar mereka bisa punya NIB, punya izin-izin yang dibutuhkan itu agar mereka punya nilai jual gitu. Bukan pemerintah membebani, berarti salah pengertian berarti ya. Salah pengertian. Jadi pemerintah membantu mereka. Bahkan sekarang kan mesti ada paket. Pemerintah membuat siapa yang mau gratis itu ada. Jadi di dinas koperasi, di perekonomian itu dianggarkan untuk UMKM bila mengurus izin gratis itu ada. Saya dulu gratis kok Pak. Gratis. Alhamdulillah. Sudah jadi, tapi itu kayaknya berlaku cuman beberapa tahun gitu ya, nggak selamanya ya Pak ya kalau nggak salah.
Yang sertifikat halalnya itu? Kalau sertifikat halal saya nggak tahu. Saya udah belum sertifikat halal. Udah masuk pakai sertifikat halal. Saya akan direct jual, digoreng, dijual. Oh, berarti sebenarnya semua UMKM ini. Jadi intinya perizinan kayak halal, kayak apa itu adalah menaikkan UMKM itu sendiri. Iya betul sih Pak. Jadi pemerintah tidak membebani, tapi agar mereka naik kelas gitu. Betul. Itu juga salah satu termasuk supaya pembeli ini kayak percaya, oh ternyata sudah punya sertifikat, sudah punya surat izin gitu kan, semakin kayak oh ini halal ini, aman berarti ini penggorengannya ini. Oh iya, ini sudah ada izinnya. Iya berarti betul. sudah lengkap. Oh ini sudah dicek tentang kesehatannya. Oh layak dimakan kan. Nah kalau ngomongin soal akses permodalan ini Pak, bagaimana strategi dari DPRD sendiri untuk mendorong para UMKM ini yang kesulitan melakukan pinjaman bank atau mungkin dari pemerintah sendiri bagaimana untuk membantu mereka? Kalau pemerintah Jawa Timur itu sudah mendorong Bu Gubernur itu menyiapkan anggaran-anggaran baik melalui Prokesra, itu ada pinjaman lewat Bank Jatim terhadap UMKM. Dan juga ada bantuan langsung kepada UMKM baik di provinsi maupun kabupaten ada. Bantuan langsung itu seperti apa Pak? Ya bantuan modal langsung, pokoknya dia punya NIB mengusulkan dibantu modal, itu ada. Oh, sebenarnya berarti sudah sangat membantu ya pemerintah. Sudah. Ya? Kalau kredit, saya kira kayak kredit di bawah 10 mungkin kan tanpa agunan banyak sekarang, baik di bank umum maupun tapi kembali lagi bank minjami uang itu kan dilihat profilnya juga, Pak. Profilnya bagaimana? Gitu loh. Kalau profilnya belum jelas, nilainya belum jelas kan bank ya mikir. Belum berani ya Pak ya mungkin. Ya kalau seperti saya ini bank nawarin padahal tidak ada agunan, banyak yang nawarin, saya bingung buat apa uangnya kan gitu. Terakhir nih Pak Erjik, pesan mungkin saran dari Bapak untuk pelaku UMKM di Jawa Timur supaya tetap berkembang di tengah perubahan zaman yang seperti saat ini atau mungkin untuk mendukung kemajuan UMKM yang ada di Jawa Timur. Tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan untuk berubah. Jadi kalau pengen laris, pengen rame, dagangan laku, ya diri kita harus berubah diri. Buang malu, buang gengsi, dan buang rasa putus asa dan ketakutan. Jadi kita melangkah untuk menyongsong era baru digitalisasi dengan menjual online dengan gagah gitu loh Pak. Bukan dengan takut. Betul. Jadi nggak usah takut-takut. Jadi sudah banyak contoh yang sukses. Kita tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi. Asik. Tinggal ATM saja. Betul sekali. Jangan putus asa. Iya. Jadi orang-orang yang ketinggalan itu yang memang takut berubah. Betul. Ya. Yang nggak mau berubah. Yang nggak berubah ya ketinggalan. Jadi yang tradisional aja ya Jadi harusnya disyukuri dengan adanya digitalisasi. Pasar kita tidak hanya orang lewat. Iya. Tapi pasar kita sudah luas, luar biasa. Yang nggak kenal jadi tahu. Iya. Kalau pengen lebih dikenal ya memang berbayar kan begitu lah ya kan. Iya betul. Pengen lewat berbayar kan begitu. Sponsor itu ya Pak. Iya. Baik, wah ini luar biasa karena Pak Erjik sendiri ini juga pelaku UMKM ya, makanya tahu strategi-strateginya gitu kan. Suatu kebanggaan buat kami, buat penontonnya podcast Kioskora nanti kalau di rumah yang nonton ini pejuang UMKM juga harus ditiru strateginya. Ditiru juga ATM-nya ya guys ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Asik. Terima kasih untuk Pak Erjik dan juga terima kasih telah menyimak podcast Kioskoran, kanal suara dari Titik Kreasi Production. Kami hadir sebagai ruang informasi yang independen, jujur, dan juga mewakili suara masyarakat. Tetap kritis, tetap terbuka, dan juga jangan berhenti membaca realita. Salam dari kami podcast Kioskoran, karena kebenaran perlu tempat untuk bersuara. Sampai jumpa di episode selanjutnya.